de Groot. Grotius menyatakan bahwa prinsip dasar hukum didasarkan pada akal dan budi, bukan Tuhan. Pada kondisi ini, tema sekularisasi dialamatkan kepadanya. Pemikiran Grotius tersebut didasarkan pada latar belakang pendidikan masa kecil, serta pengalaman melihat kondisi sosial pada masa pertarungan antara Belanda dengan Spanyol dan Prancis. Grotius merupakan keturunan bangsawan. Sejak kecil, ia telah diajarkan tentang ajaran agama Kristen. Namun, ia lebih tertarik pada prinsip-prinsip moralitas dan kemuliaan yang dipengaruhi oleh Plato, sehingga pemikiran Grotius tentang hukum alam cenderung tentang pikiran dan akal manusia, bukan pada Tuhan. Saat masih kecil, Grotius memiliki kemampuan di atas anak-anak lainnya. Pada usia 11 tahun, ia menempuh pendidikannya di Universitas Leiden. Setelah lulus pada tahun 1597, ia bergabung dalam misi diplomatik kerajaan Prancis. Pada tahun 1559, ia mendapatkan gelar doktor dari Universitas Orleans. Setelah setahun di Paris, Grotius kembali ke Belanda dan mendirikan kantor hukum yang bernama The Hague. Karir perjalanan Grotius semakin terbuka lebar dikarenakan beliau menikahi putri wali kota yang membuatnya menjadi penasihat hukum. Pada tahun 1618, Grotius ditangkap dikarenakan ia mengikuti upaya kudeta, namun diselamatkan dengan bantuan istrinya. Grotius dapat melarikan diri pada tanggal 22 Mei 1621. Kemudian Grotius menempuh kehidupan barunya di Jerman sebagai duta besar yang menghubungkan Katolik Prancis dengan Protestan Swedia. Dikarenakan terlibat dalam perselisihan tersebut, Grotius berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan melogikakan perintah Tuhan. Namun, upaya Grotius tersebut tidak berhasil. Grotius melakukan revisi secara signifikan terhadap de jure praedia pada de jure bellum species. Grotius menyatakan bahwa kecenderungan untuk adil secara moral saja tidak cukup. Akal harus turut serta dalam kecenderungan alami untuk mengubah nilai-nilai tersebut menjadi hukum. Eksistensi akal dalam perubahan hukum tersebut menjadi distingsi utama antara manusia dan hewan. Hal ini juga menunjukkan bahwa hanya makhluk yang berakal saja yang mampu untuk memaklumi hukum. Pergeseran ide utama Grotius ini disebabkan oleh perubahan dan dinamika peradaban masyarakat dalam kecenderungan untuk berbuat kesalahan dan distorsi mental masyarakat. Grotius dalam dunia praedia hanya terbatas dalam hukum positif saja. Grotius menilai bahwa kehendak Tuhan dan persetujuan bersama bukan hukum moral. Kemudian ia menyusun de jure bellum species dengan tujuan untuk membandingkan hukum positif dan hukum alam. Hukum alam merupakan segala hukum yang disimpulkan dari alam, sedangkan hukum positif mengandung semua hukum yang bersumber dari segala otoritas, termasuk kehendak Tuhan. Grotius menyatakan bahwa sumber hukum alam adalah kodrat manusia. Ditemukan beberapa sifat yang berbeda yang ada dalam diri manusia, yaitu kecenderungan untuk mempertahankan diri, keinginan untuk bermasyarakat, berpengetahuan, hak untuk berbicara, dan berpikir. Dalam konteks ini, keramahan dan akal budi merupakan memperoleh posisi yang
berakar kuat di alam sebagai media pertahanan bumi. Ide utama yang diusung Grotius dalam De Jure Vel Species adalah hipotesis mengenai antiteisme. Grotius secara lantang menegaskan bahwa kita harus mengakui apa yang tidak dapat kita akui tanpa kejahatan, yaitu bahwa tidak ada Tuhan atau bahwa setiap urusan manusia bukan merupakan urusan Tuhan. Satu-satunya hal yang paling penting menurut Grotius adalah bahwa kodrat manusia merupakan dasar dari hukum alam. Kehendak Tuhan atau akal budi baru muncul jika kita membahas terkait tentang asal-usul manusia. Jadi, apakah kodrat manusia ini adalah produk dari intelek Tuhan? Ataukah kehendak Tuhan tidak begitu penting dalam prinsip hukum alam? Kita akan membahasnya lebih lanjut. Hukum alam tidak secara langsung didasarkan pada Tuhan, tetapi kodrat manusia. Untuk mengubah hukum alam, maka Tuhan harus mengubah kodrat manusia. Karena tidak ada yang menyangkal bahwa Tuhan dapat mengubah sifat manusia, maka kebebasan Tuhan tidak akan punah. Tetapi untuk tidak mengubah hukum alam, ialah urusan Tuhan yang tidak dapat dipikirkan oleh akal manusia. Secara sederhana, hukum kodrat dijadikan sebagai hukum yang berasal dari kehendak Tuhan dengan menggunakan nilai moral sebagai filter untuk kelestarian seluruh alam semesta. Hukum kodrat merupakan sumber hukum tertinggi dalam membuat aturan karena berisikan ide-ide keadilan dan keberlanjutan semesta. Hukum kodrat bersifat universal sesuai dengan tuntutan akal budi manusia. Bentukan hukum kodrat merupakan sebuah struktur yang bersifat rasional. Berbeda dengan penganut mazhab Thomism, hukum alam merupakan hukum yang bersumber dari hal-hal di luar nalar. Mereka mengartikan hukum alam sebagai hukum yang lebih tinggi atau hukum yang memiliki karakteristik Tuhan. Dengan kata lain, hukum alam dapat diartikan sebagai hukum yang berisi kehendak Tuhan. Hal tersebut disangkal oleh Grotius, yang kemudian Grotius membagi antara hukum alam dan teologi. Menurut Grotius, hal yang paling penting dan paling dasar dari hukum alam adalah rasionalisme manusia. Secara tidak langsung, Grotius melakukan sekularisasi terhadap hukum alam. Hal tersebut dilakukan Grotius karena adanya reformasi Eropa Utara yang menumpang pada revolusi gereja yang dilakukan oleh orang Kristen Protestan. Berdasarkan perjalanan sejarahnya, hukum alam telah menjalani berbagai fungsi, diantaranya adalah instrumen. Ketika hukum perdata telah ditransformasikan menjadi sistem internasional oleh Romawi kuno, dan juga sebagai sistem dalam pergaulan antara gereja dan kerajaan, juga sebagai dasar untuk menguatkan hukum internasional, dan sebagai tumpuan para pejuang kebebasan individu melawan absolutisme, dan juga sebagai senjata bagi para hakim Amerika untuk mentafsirkan konstitusi tanpa campur tangan negara. Hukum alam pernah digunakan pada masa Yunani kuno, tetapi karena perkembangannya, kepopuleran hukum alam jadi berkurang dan saat ini lebih digunakan oleh hakim di Amerika dalam menafsirkan konstitusi. Hukum alam merupakan hukum akal karena dibuat oleh akal untuk mengatur alam agar dapat diterima oleh rasional manusia. Disebut juga sebagai hukum eksternal karena telah ada sejak awal terjadinya dunia. Pada akhirnya, hukum alam disebut sebagai hukum moral karena mengekspresikan prinsip-prinsip moralitas. Hukum alam sebagai sumber material hukum yang memiliki prinsip-prinsip material hukum yang tidak didasarkan pada keinginan manusia, melainkan berasal dari alam, di mana prinsip-prinsip ini harus diterapkan pada kehidupan sosial.